Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana
Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ketika kita mempelajari akan tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melaksanakan akan rencananya, kita tidak bisa membandingkan satu dengan yang lain karena masing-masing memiliki akan tujuan yang berbeda, masa hidup yang berbeda, tantangan yang berbeda, juga pergumulan yang berbeda. Kalau kita mempelajari bapa leluhur Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, maka kita tidak bisa membandingkan satu dengan yang lain, bahwa Abraham jauh lebih baik daripada Ishak, atau kemudian kita bandingkan bagaimana hidup Ishak dan hidup anaknya Esau dan Yakub. Kita tidak perlu membandingkan akan pribadi demi pribadi ini, karena masing-masing memiliki akan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada dalam tanda petik pertandingan yang diwajibkan buat setiap ciptaan. Mari kita melihat karya Tuhan dalam hidup mereka. Mari kita melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada mereka. Mari kita melihat pengalaman demi pengalaman mereka dengan Tuhan di masanya, dengan tujuan hidup yang khusus, supaya kita belajar dari Tuhan yang sama, Tuhan yang masih berbicara, mendengar, bertindak, mengajar, melatih, dan Tuhan yang sama yang kasih setianya kita alami sampai dengan hari ini. Dari awal Kejadian pasal yang ke-12 dan berikutnya, kita belajar bahwa Abraham dengan Tuhan, Ishak dengan Tuhan, Yakub dan Esau dengan Tuhan. Kemudian anak-anak Yakub ke-12 suku Israel dengan Tuhan. Kita bisa melihat bahwa itu seperti estafet. Janji yang Tuhan berikan kepada Abraham berkali-kali disampaikan kepada Abraham oleh Tuhan dalam kondisi yang berbeda. Sampai kemudian ketika semuanya itu digenapi, lalu dilanjutkan oleh Ishak, maka Tuhan sampaikan janji yang sama kepada Ishak. Demikian juga keturunan-keturunan berikutnya. Kali ini kita akan belajar tentang Yakub. Yakub adalah anak Ishak dan Ribkah. Saya bacakan di dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-19. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribkah, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribkah, istrinya itu, mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin,
memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Ayat yang ke-26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Dari pasal ke-25 ini kita tahu bahwa Yakub dan Esau adalah kembar. Dan Esau keluar duluan sehingga dianggap Esau adalah yang lebih tua. Sebagai seorang anak yang bertumbuh dalam rumah orang tuanya, maka Yakub dan Esau mengenal akan Ishak dan secara tidak langsung mengenal akan Abraham. Ishak pasti menceritakan akan pengalaman-pengalamannya dengan Abraham ayahnya. Dan Yakub dan Esau juga melihat bagaimana Ishak ayahnya memiliki pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-26 dikisahkan bagaimana kelaparan timbul di negeri itu, kemudian Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Dari Kejadian 26 kita tahu bahwa Ishak melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Abraham. Abraham pada masanya tidak mengakui Sarah sebagai istrinya karena dia takut dibunuh. Dan Ishak melakukan yang sama, dia tidak mengakui Ribkah sebagai istrinya. Kejadiannya hampir mirip tetapi berbeda. Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-11 dikatakan, lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat yang ke-13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu sapi serta anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Kita melihat bagaimana Tuhan memberkati Ishak, dan anak-anaknya Yakub dan Esau melihat bagaimana bapak mereka Ishak itu diberkati Tuhan. Kemudian ketika Ishak menggali sumur-sumur yang dulu dibuat oleh kakeknya Abraham, maka satu demi satu sumur yang sudah digali oleh Ishak direbut oleh Abimelek, orang-orang Filistin. Maka Ishak kemudian berpindah sampai dia kemudian mendapatkan sumur, menggali sumur dan tidak diganggu lagi. Di dalam Kejadian pasal yang ke-26, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Ayat yang ke-24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Kejadian ini pasti juga tidak lepas dari kacamata anak-anak Ishak, yaitu Yakub dan Esau. Dia melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup ayahnya. Tetapi apakah kemudian ini mempengaruhi akan pengalaman Yakub dengan Esau? Sedikit banyak berpengaruh, tetapi kita tahu bahwa dari pasal-pasal ini tidak ada indikasi bahwa Yakub anak Ishak mendapatkan pesan langsung dari Tuhan. Tuhan belum berfirman kepadanya secara langsung. Belajar apa dari kejadian ini? Belajar bahwa pengalaman hidup setiap orang berbeda-beda. Dan marilah kita belajar
dari satu tokoh demi tokoh yang lain bahwa Tuhan berbicara kepada mereka dan menyatakan akan kehendaknya. Pelajaran yang kedua adalah sebagai seorang anak yang menerima akan estafet pengalaman ilahi, maka Yakub dan Esau memiliki bekal pengalaman-pengalaman dari orang tua mereka, bahkan dari kakek nenek mereka. Itulah yang menjadi awal bagaimana pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan dialami oleh Yakub dan Esau. Mari sebagai orang yang menerima akan keselamatan dalam Tuhan Yesus, temukan kehendaknya, hidup dalam kehendaknya, dan memuliakan namanya. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.